الصالح المؤمن التي سيدنا محمد وسيلة كبيرة ودرجة عالية رفيعة اللهم صل على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammin bi khair. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, kalau memang ingin ditanyakan di tengah-tengah nanti selepas dengan yang terakhir pada sisi soal jawab tentang permulaan dan berujung permukaan dan bentuk daripada tahun berakhir dengan hari kemarin 1434 dan bermula dengan hari ini 1435. Dari mana saja kebetulan di antara daripada saya sebut yang menjadi patokan dalam kehidupan itu adalah al-khatimah. Yang menjadi patokan dalam kehidupan seseorang itu adalah penghujungnya. Kita dalam percakapan politik atau juga dalam ijtihad, pandangan yang berbeda-beda antara ulama kepada ulama, antara kumpulan dengan kumpulan, antara parti dengan parti, dan juga dalam mazhab dengan mazhab, yang kadang-kadang membawa kepada permusuhan, yang kadang-kadang membawa pada suasana yang tidak nyaman, masing-masing terasa hati dan juga masing-masing tersinggung disebabkan karena dengan pandangan yang berbeda. Selama kita masih berada pada jalur ijtihad atau jalur ijtihadi, selama masih dalam bentuk ijtihad dan pandangan yang berbeda daripada ulama, maka kita tidak boleh fanatik buta sehingga sampai mengatakan secara pasti inilah yang sebenarnya atau inilah kebenaran yang secara mutlak. Tidak ada yang mutlak kebenarannya kecuali kalau pada saat suatu pandangan, suatu ideologi, suatu mazhab, suatu aliran yang mempunyai landasan hukum, yang mempunyai latar belakang daripada Al-Quran atau daripada hadis-hadis yang mutawatir. Satu, ini panduan garis-garis besar dalam hidup beragama. Yang kedua, kita tidak boleh saling salah menyalahkan, tidak boleh saling salah menyalahkan. Kalau memang di sana terdapat berbeda pendapat daripada ulama, belum tentu pendapat yang dikatakan benar itu betul, dan belum tentu pendapat yang dikatakan salah itu keliru. Kalau prinsip yang semacam ini ada pada diri pribadi kita masing-masing, maka dengan waktu kita tidak akan terbuang-buang dengan ulasan-ulasan yang ditulis di dalam majalah, di dalam akhbar, atau juga di dalam Facebook, atau di dalam email, atau juga dengan ulasan-ulasan yang seumpamanya, yang itu menyita dan menyerap banyak daripada waktu dan peluang kita, sehingga dengan kita terumbang-ambing dengan pandangan yang berbeda-beda daripada sama sini, yang pada karena kita boleh akur, atau punya pandangan, aku juga punya pandangan.
mengatakan, Anda punya pendapat, aku juga punya pendapat. Tapi kemungkinan yang terjadi, pendapat Anda itu salah, tapi mungkin saja betul. Pendapat aku ini betul, tapi mungkin saja salah. Kalau itu ada pada diri kita masing-masing, seperti ramalan pada malam kemarin, tepatnya pada malam Senin, ada yang meramalkan mesti Kelantan yang menang, yang satu mesti Pahang yang menang. Ternyata kesudahannya itu dengan bola jatuh kepada Pahang. 1-0. Saya dapat SMS dari para sahabat, Syekh, masa saya balik ke Bukit Belitung, Syekh, keputusan terakhir Pahang telah memenangi atau telah merebut Piala Malaysia dengan kemenangan 1-0. Agak-agak alhamdulillah dapat. Jadi ada orang kalau pada mendapatkan kemenangan semacam itu terus saja melakukan sujud syukur. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya selama dalam bentuk perbedaan pendapat itu ijtihadi daripada ulama, maka jangan sekali-kali dengan kita menyamakan, kita katakan ada pendapat daripada ulama begini-begini sudah selesai. Tapi jangan disamakan. Seperti kemarin, dari sudut mana kesalahannya kalau pada saat dengan susah pada hari yang terakhir daripada bulan Dzulhijjah? Tidakkah betul semalam itu hari terakhir daripada bulan Dzulhijjah? Betul. Tidakkah benar bulan Dzulhijjah itu salah satu daripada Ashurul Hurum? Betul. Tidakkah betul di bulan Dzulhijjah itulah berlakunya satu ibadah haji dan juga hari raya Kurban dan wukuf ibadah Arafah? Betul. Tidakkah betul dengan bulan tersebut terdapat beberapa hari yang mulia bermula daripada hari yang pertama sampai kepada hari yang ke-13. 10 hari yang pertama Nabi kita bersabda tidak ada amalan yang paling afdal daripada beramal pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Di sana ada hari Wukuf, hari Arafah, hari yang ke-9, sejumlah bilangan yang tidak terhitung banyaknya, jumlah bilangan manusia yang dibebaskan Allah daripada api neraka, disambut dengan lebaran haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sejumlah tidak kurang daripada dalam 5-6 juta manusia berkumpul di padang Arafah dengan tujuan yang sama. Bisnisnya, keluarganya, kampung halamannya, urusannya, kesibukannya mereka tinggalkan, itu hanya semata-mata dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah. Wa'adzin bin nasi ya'til hajj, wa'adzin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Isytiharkan dan iklankan kewajiban haji kepada manusia, niscaya mereka akan berdatangan dengan bertunangan dan juga dengan berjalan kaki untuk menyaksikan dia syahdu mana hanya untuk mendapatkan keampunan dosa daripada Allah, disusul dengan 3 hari tasyrik. Maka pada penghujung hari tersebut, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ketaksiranku, kesalahanku, ulang-alikku daripada Bukit Jalil ke kelap-kelap malam, ke tepi-tepi pantai, ke tempat-tempat deviasi, ya Allah. Macam-macam kaki botol iya, kaki perempuan pun juga iya, kaki judi pun juga iya. Ulang-alik daripada Bukit Jalil dengan hiburan, pergi ke Ketenjalan dengan perjumpaan. Terus dia menangis pada sore hari itu. Salahkah kira-kira? Itu diantara daripada tujuan hikmah orang membaca doa akhir tahun, merintih-rintih dan menangis memohon keampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa dengan kalian katakan itu bid'ah? Ini musuh lama. Masa itu juga pada malam pertamanya orang berintih-rintih bagus. Dia ingin penghujung yang bagus. Dia kaki apapun bukan dipersilakan, tapi dia secara telanjur. Mungkin karena tidak sadar, mungkin karena terbawa-bawa, mungkin karena tidak paham, mungkin karena tidak mengerti, mungkin karena telanjur, mungkin karena apa saja. Pada penghujung hari tadi itu, Tuan Imam kata jangan lupa baca doa akhir tahun. Kata yang saya tutup bid'ah. Ini orang mau tobat, mau berdoa, mau mengakhiri perjalanan waktu selama 1 tahun itu dengan rintihan hati dan munajat.
kepada Allah Jalla wa Ala. Ya Allah, dengan kemuliaan hari Arafah, dengan kemuliaan Asyurul Haram, dengan kemuliaan ibadah haji, dengan kemuliaan hari raya Kurban, dengan kemuliaan orang yang mulia, ampunkanlah dosa kesalahanku. Allah sampai mengancam siapa yang berkata bahwasanya aku tidak akan mengampunkan dosa-dosa kesalahannya. Ada dengan seorang hamba mengatakan kepada temannya, awak masuk neraka nanti, awak tidak akan diampunkan oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi Allah berfirman, manita dia ta'ala, siapa yang mengatasnamakan aku, siapa yang berkata kata-kata rasa kotor, jijik seperti itu, aku lenyapkan segala amal kebaikanmu dan aku ampunkan dosa kesalahannya. Allah berfirman dalam surah diskusi, Allahu afrahu bi taubatil abdi. Allah lebih senang, lebih suka, lebih menyukai, lebih bergembira dengan tobat seorang hamba yang mengucapkan wafirli wa liwalidayya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, daripada seorang kamu yang kehilangan bekal hidup, dia pergi bawa proton wira. Wira makin lama, yang lama sedikit, yang lama bripi. Air di situ, lauk di situ, pakaian di situ, semuanya di situ. Dia bawa, kalau sampai kawasan gunungan dia naik, dauratan dia terus, lautan dia menyeberang dengan peri terus. Jadi dengan beribadah tadi itu berangkat daripada Asia Tenggara sampai ke Pakistan, sampai ke India, sampai nyebrang ke Jeddah, terus menuju kawasan Tabuk, kawasan Gurun Sahara. Perjalanan kira-kira dalam 700 km, tandus, panas, tak ada orang, tak ada manusia, bekalnya ada di situ, makanannya ada di sana, airnya ada di sana, kekeluarga di sana, bergantung hidup dengan bekal yang ada di dalam kereta. Tak macam mana saat ketika dia singgah, ternyata dengan keretanya hilang, dibawa oleh seseorang yang diceritakan dalam hadis, seseorang penunggang keledai atau kuda. Kudanya atau keledainya hilang, pusing sana pusing sini, cari sana cari sini, cari mudar balik, tetap saja tidak kunjung datang dan tidak dia jumpai. Yang pada akhirnya dia tengok satu buah pohon, maka dia pun berbaring di bawah pokok kayu tadi itu untuk menunggu saat-saat yang terakhir. Sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia ingin berduduk di sebuah pokok kayu. Dia pun berduduk di situ dan tertidurnya. Saat ketika dia terjaga, ternyata dengan kudanya atau ternyata dengan kereta protonnya ada di hadapan, sehingga dia mengucapkan alhamdulillah, engkau hambaku ya Allah dan aku ada Tuhan kamu. Sampai ke salah macam itu, kata dia syukur alhamdulillah, engkau ya Allah hamba sahayaku dan aku ini menjadi Tuhan kamu. Karena terlampau gembiranya bekal hidup tadi itu datang kembali. Allah lebih seronok. Ya Allah kehilangan anak. Kenapa? Dari Kelantan bawa anak kena memberikan sokongan kepada kesebelasan Kelantan. Terlepas anak tadi itu di khalayak orang ramai, cari sana, cari sini, pusing sana, pusing dia menjerit anakku, Amran, Amar, awak di mana Amar? Di mana ada di sini? Amar. Tuh dengan resepsinya, tuh dengan kumpulannya, itu dengan relawannya, itu semuanya mencarikan anak daripada makcik tadi itu Nabi kita ceritakan juga dalam sebuah hadis. Jadi cari pada akhirnya maka Allah tabarakallah ternyata adanya sudah ada tertidur dalam kereta. Itu bagaimana semuanya? Ya Allah ya walaupun sebelumnya dia dicium, dia cium lagi, dia peluk sambil menangis, sambil cium anak pus atas, dari atas sampai ke bawah, sampai kepada kemaluannya pun diciumnya. Ya Allah terlampau subhanallah, Allah lebih seronok daripada orang yang kehilangan tadi itu. Seketika dengan seorang asli ucapkan astagfirullahaladzim. Jadi dari sudut mana kesalahan? Kalau pada saat atau pada hari kemarin masyarakat Islam dunia memohon keampunan, berdoa kepada Allah agar Allah hapuskan dan lenyapkan dosa kesalahan mereka yang telah lalu. Mudah-mudahan
dengan permulaan yang bagus, mudah-mudahan dengan permulaan yang indah, mudah-mudahan dengan permulaan yang positif, sehingga pada maghrib malam hari kemarin juga masyarakat Islam memohon dan meminta kepada Allah, nas'aluka Allahumma antal adadiyul awal wa ala judika wa fadlikal mu'awwal wa hadha amun jadidun taqabbal, nas'aluka bihi rismaka minasyaitan, kami memohon agar kami dipelihara, diamankan, dijaga daripada godaan syaitan dan juga daripada anak buahnya, daripada manusia dan jin. Sebab syaitan itu gurunya, itu kiainya, itu maulananya, itu bapak-bapaknya. Dia punya anak buah, iblis banyak anak buahnya. Yang diantara daripada anak buahnya iblis adalah manusia sendiri. Al-aun ala hadi nasir amarati bisu, dan aku minta pertolongan agar aku dapat terpisah daripada godaan jiwa ragaku sendiri. Yang ketiga, waktu istighfar dan menyibukkan diri dengan segala sesuatu yang mendekatkan diriku kepada Engkau ya Allah. Itu doa yang dibaca pada malam tahun baru. Oh, kata si dia itu, katanya boleh. Maaf hijrah. Nabi kita hijrah bukan pada bulan Muharram. Hijrah pada bulan Rabiul Awal. Salah kalau macam itu. Ya Allah ya Rahman, memanglah. Kami pun tahu, kami pun juga mengaji, tahu Nabi kita hijrah pada bulan Rabiul Awal, betul. Satu. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, penghimpunan dan juga penetapan tarikh, penetapan tanggal itu dimulakan di zaman Sayyidina Umar daripada tahun hijrah. Jadi Nabi kita sampai ke Madinah memang bukan pada bulan Muharram. Nabi kita sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal, tapi tetap saja bulan Rabiul Awal itu adanya dalam putaran tahun. Yang tahun itu bermula daripada Muharram, penghujungnya adalah Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya terus sampai kepada bulan Zulhijjah. Itu putaran dalam setahun. Jadi karena mengingat baginda Nabi itu hijrah pada tahun yang berkenaan dan karena mengingat tahun itu bermula daripada bulan Muharram, maka mereka tetapkanlah tarikh, mereka tetapkanlah kelahiran pada waktu itu oleh Sayyidina Umar dan juga dengan para sahabat. Untuk kita menghitung segala sesuatu yang berlaku, itu kita hitung dengan tahun hijrah, bukan dengan bulan hijrah, bukan juga dengan hari hijrah, dengan tahun hijrah. Yang tahun hijrah itu bermula daripada bulan Muharram. Jadi itu sudah betul. Untuk memahami hakikat itu tidak perlu PhD dan tidak perlu jadi mufti. Ini jadi mufti tapi tak paham juga macam mana. Biar orang beribadah elok, biar orang berzikir bagus. Bidah. Itu salah kira. Malam semalam tuh paham kalau kelantar tidak ada omongan tentang bidah. Ayo. Malam tahun terakhir, malam akhir tahun, pertandingan berlangsung 4-3-3, pindah daripada 5-3-2. Betul bang, 5-3-2. Berpindah daripada 3-4-3, 4-3, pindah kembali pada 2-4-4. Betul, masih betul? Masih pada jalur yang betul lagi. Terakhir kali 1-1-8 penderangnya. Paham? Cuma tak paham. Macam mesti tak paham. Apa? Saya itu meragu, mereka. Udah tuh permainan macam permainan. Kalau satu berarti back satu lagi dengan 8 penyerang. Kalau sampai tak masuk juga macam betul. Tapi tetap putus harapan, Kelantan memang kalah pada lalu. Ada tak yang komen? Berapa waktu yang tertinggalkan? Jamaah tertinggalkan, pengajian tertinggalkan, majlis tertinggalkan, zikir tertinggalkan, bahkan ada yang tidak sembahyang. Tak ada yang komen. Tapi kalau pada tubuh kumpul di masjid untuk meriti-riti menangis di hadapan Allah Jalla wa'ala, alasannya kenapa kita tak pernah buat? Memang Nabi kita tak pernah buat, tapi Nabi kita galakkan untuk kita melakukan perkara-perkara semacam itu. Berkumpul di majelis ilmu, berkumpul di masjid-masjid, suatu perkara yang diberkati oleh Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak akan berhimpun satu kumpulan kaum di rumah Allah
tidak ada batas waktu, tempat, kumpulan, asalkan kita berkumpul untuk ibadah. Allah akan menurunkan rahmat dan maghfirah dan akan hantarkan kumpulan daripada para malaikat. Inna lillahi malaikatan sayyari, terdapat para malaikat yang mundar-mandir ke sana dan kemari, yang target dan tujuan mereka hanya semata-mata untuk mencari majlis zikir atau juga majlis ilmu. Itu yang saya katakan tadi. Kalau seandainya alasan mereka itu betul sekalipun, tetap saja mereka tidak boleh memberi dan tidak boleh menyalahkan dan tidak boleh mengatakan bid'ah atau sesat. Mereka yang mengakhiri tahun kemarin dengan doa dan rintihan istighfar taubat kepada Allah, dan juga mengawali pada permulaan malam kemarin dengan doa, ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga, dipelihara dan diselamatkan oleh Allah dari macam mana pun suatu benda yang perlu juga kita semak. Baru-baru ini ada pertandingan lagi, pilihan raya kecil atau pilihan raya di Kedah. Katanya yang bekas murid saya itu menang, mengalahkan usaha PhD. Itu berita yang saya terima. Sayang kita tuh terlambat, tidak jadi tahun kemarin. Kalau tidak panjang lebih ceramahnya. Saya tak sempat komen karena baru dapat informasi sudah menang, sudah saya. Nah, jadi kadang-kadang kita pada masa berkembang, kadang-kadang kita dalam masa menyampaikan sesuatu itu terbawa-bawa emosi sehingga sampai mengatakan begini aku, kalau memang tidak demikian. Ya, hati-hati. Ingat dengan cerita kita tadi itu kita simpulkan. Yang satu mengatakan akan mati hangus terbakar, yang kedua mengatakan akan tercincang-cincang, yang ketiga mengatakan akan stroke. Akhirnya Allah kabulkan ketiga-tiganya, Allah lanjut ketiga-tiganya sesuai dengan ucapan mereka masing-masing. Jadi tidak ada yang mutlak, kecuali kalau memang dapat kita pastikan argumentasinya daripada Al-Quran dan hadis. Kalau memang masih dalam bentuk ijtihad, dalam bentuk pandangan yang berbeda di kalangan ulama, jangan sekali-kali dengan kita memastikannya. Satu, jangan sampai terungkapkan kata-kata yang tidak menguntungkan kita. Pokoknya biar dengkerap aku. Kalau memang itu nanti boleh percaya, jangan. Siapa tahu Allah jayakan dia, kita bengkrak kita. Kalau dia bilang tidak boleh kita berkata seperti itu. Nah, kadang-kadang lebih daripada itu. Yahudi dia, kata dia Nasrani dia, kafir aku. Dia bilang syukur-syukur kalau tidak betul macam mana. Yang ingin saya sampaikan, jangan sampai mendahului takdir. Nanti kita bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak dia dengan syurga tidak lebih daripada dalam ukuran satu hasta. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga dia pun terjerumus ke dalamnya. Hati-hati. Masya Allah, tabarakallah, ditazkir lagi. Sana sebut EPB. Kalau EPB di sana artinya Institut Pertanian Bogor. Tapi kalau IPB berarti India, Pakistan, Bangladesh. Ditazkir lagi 4 bulan. Ada yang setahun. Masya Allah, tabarakallah. Sementara dengan kawan kita di samping, janggut tak ada, pakaian telabur, songkok pun juga tak pakai. Masalah tabarakallah. Awalnya apa? Untuk apa hidup dalam macam ini? Mungkin sekedar dasar tidak mengapa. Tapi kalau kita katakan masuk neraka kamu, celaka kamu. Sebab tidak mustahil pada penghujung daripada orang tadi itu, dan berapa banyak penghujung yang jadi seperti itu. Rencana jahat, rencana rasa, rencana melakukan perkara yang paling dimurka, yang paling dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. 15 menit Nabi kita bersabda, sejahat-jahat manusia itu adalah orang yang membunuh Rasul atau yang dibunuh oleh Rasul. Coba tengok kejadian yang berlaku. Ini bukan politik, tapi gambaran umum tentang politik. Haji ini kan ada slogan-slogan di kereta tulisan, dulu ini, sekarang ini, dan selama-lamanya ini. Rasanya bagus. Ya. Ada juga
Di Perak lompat dulu. Nah, ingat apa yang ingat lah. Tengok musuh, penjahat, sanksi, lasak, kurang garam, kurang asam, kurang macam-macam, licik betul. Di antaranya Sayyiduna Ikrimah bin Abi Jahal, di antaranya Abu Sufyan, di antaranya Sayyidina Muawiyah. Ini di antara daripada 17 sekian yang pada pengujungnya menjadi penggemar hebat, bahkan menjadi orang-orang hebat yang memperjuangkan Islam dan kebenaran. Sayyidina Abu Sufyan, Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal, sampai pada saat Sayyidina Ikrimah masuk Islam nanti kita kata jangan ada seorang yang mencerca dan yang mencaci maki Abu Jahal lagi, sebab itu tidak akan sampai celaan kepada si mati karena dia sudah mati, tapi menggores dan melupakan perasaan orang yang masih hidup karena mengingat Sayyidina Ikrimah setelah masuk Islam. Saya ingin ceritakan satu cerita. Tadi akhirnya cerita penghujung kita tidak dapat dipastikan. Makanya kan senantiasa takut. Jangan-jangan yang tadi dikatakan sekarang ini aku, kita rubah saja bahasanya. Sekarang ini aku putih, dulu putih, sekarang putih, dan selama-lamanya juga putih. Sementara satu mengatakan dulu aku hitam, sekarang hitam, dan selama-lamanya aku hitam. Itu tidak mustahil yang putih melompat kepada yang hitam berubah menjadi putih. Kita tidak dapat memastikan ujung daripada seseorang. Makanya itu dikatakan al-ibratu bil khawatir. Coba bayangkan sembahyangnya, ibadahnya, zikirnya, kebaikannya, takwanya, Allah tabarakallah. Semuanya positif. Dokumen data sudah tidak terhitung banyaknya, tapi pada penghujungnya 3 selangkah saja lagi masuk surga. Terbalik hatinya pada saat itu sehingga dia beramal dengan amal ahli neraka yang pada penghujungnya terjerumus ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan dengan salah seorang daripada kamu sabda Nabi, la ya'malu bi amali ahli jannah, la ya'malu bi amali ahli nar, beramal dengan ahli neraka. Kaki perempuan, kaki judi, kaki minuman, kaki semuanya jenis-jenis kaki apa saja. Lebih hebat lagi kaki tangan judi, kaki tangan perempuan. Sebab kalau kaki itu sangat kaki, jadi dengan tangan-tangan. Lasa solo, bukan lasa. Samsi betul, kurang asam, jahat, jelek, preman. Kalau dengan bahasa di sana preman, samsi kalau bahasa kita di sini. Oh, itu preman betul, dia orang. Pokoknya tak banyak bicara, tak banyak cakap. Kalau dia cakap dia tumbuk dulu orang. Itu sana sebut preman. Tak kesara punya dia kan, punya orang kan. Kalau dia nampak kasut itu cantik diambil. Jadi kata-kata memperingati kepada jamaah. Hababana ibadah Allah, maka ambillah intisari dan yang baik-baik daripada ucapan itu, daripada isi khutbah yang saya sampaikan tadi. Pilih yang baiknya dan tinggalkan yang buruknya. Hadza wabillahi taufiq wa aqimis shalah. Hati pesan kepada makmum jamaah. Kebetulan yang hadir maling, pencuri, perampok. Jadi kata-kata pilih yang elok-eloknya, tinggalkan yang buruk-buruknya. Akhirnya semua orang yang bawa kasut cantik hilang kasut itu. Katanya hati suruh pilih yang baik-baik, yang buruk-buruk biarkan saja tinggal di situ. Ceritanya sudah pernah saya ceritakan. Tapi ada satu ibrah ini kita katakan itu dengan tajuk berpikir kita tadi, jangan sampai mendahului keputusan Allah, sebab bagaimanapun kita tetap makhluk yang lemah. Paling bukan takut dengan api neraka, bukan takut dengan murka, bukan takut dengan seksa, bukan takut dengan azab. Yang paling ditakuti oleh salafun saleh, oleh ulama-ulama kita dahulu itu adalah penghujung umur. Takut kalau Allah tak anugerahkan kalimat la ilaha illallah. Makanya itu kita kena hati-hati. Takut kalau orang yang kita sumpahi tadi itu, yang kita cerca dan yang kita caci maki, ternyata penghujungnya la ilaha illallah. Sementara yang
merasa baik, kadang dia merasa hebat, kadang dia merasa pada pihak yang betul, kadang dia merasa benar tapi sombong. Mungkin itu akan menjejaskan penghujungnya yang sehingga Allah tarik iman dan keyakinannya pada saat itu, sehingga mati dengan su'ul khatimah waliyadzubillah. Simbang antara dua orang hamba Allah. Dalam kemarin saya bercerita tentang Sayyidina Sa'id bin Amir Al-Jumahi yang pada waktu di zaman Khalifah Umar disenaraikan kumpulan daripada orang-orang miskin. Beliau menjadi gubernur di zaman Khalifah Umar. Ternyata Sa'id bin Amir Al-Jumahi tadi itu yang terpilih sebagai gubernur Hems Syria sekarang ini, yang pada saat gelar kasih sampai ke Madinah, Sayyidina Umar menanyakan, ada dalam berapa ramai orang-orang miskin di daerah kamu atau di wilayah kamu, disenaraikan nama-nama orang miskin, disenaraikan satu persatu. Ternyata daripada kumpulannya di situ ada nama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Jadi kata Sayyidina, ini siapa deh? Jadi kata mereka, gubernur lah, gubernur kami lah. Gubernur tersenarai dalam kumpulan nama-nama orang miskin. Ini di zaman Khalifah Umar itu. Malam hari ini saya ingin mengongsikan yang pada permulaannya jahat, yang pada permulaannya kerdil, yang pada permulaannya sangsing, tapi ternyata dengan penghujung diatur dan diatur oleh Sang Pencipta Allah Jalla wa'ala. Siapa? Itulah yang bernama Umair bin Wahab. Umair bin Wahab setelah berakhirnya perang Badar, ya ada kerjaan lah. Seperti setelah pilihan umum 5 bulan 5 2013 yang lalu. Dengan pangkat apa malam itu? Pangkat yang nomor 1 atau pangkat kedua-duanya? Nah, hadirlah kalau pangkat kedua-duanya. Sebab semuanya berebut. Ini nah, ini juga nah, pangkat kedua-duanya. Ini teman kita juga teman kita adalah. Maka macam mana? Maka macam itu kan? Pangkat jago kan? Dipangkat. Nah, pangkat. Barisan iya, pangkatan juga iya. Nah, kedua-duanya. Adil. Ada pelakon hijau sih, karena memang nanti kita suka hijau. Ada hubungannya apa? Oh, nanti besok saya bawa merah, nanti saya bawa biru. Sebab kita punya selendang seperti kawan-kawan juga banyak. Saban hari ganti selendang. Jadi, saya pikir bahwa selendang hijau ini mesti hijau. Karena tidak ada hubungannya. Itu jalan keluar itu sejak daripada dulu dan tulisannya hijau. Dasarnya tuh backgroundnya hijau, sementara tulisannya putih. Itu dari dulu-dulu dah macam itu tulisannya. Jadi tidak ada hubungannya dengan hijau dan biru. Berangkat. Jadi kata yang satu, simbang Safwan bin Umayyah dengan Umair bin Wahab, keduanya kafir. Nah, artinya itu. Sudah tidak terasa nikmat, sudah tidak terasa selamat hidup di dunia. Yang pada saat tokoh-tokoh Quraisy, masyarakat kita sudah terbunuh. Kan 70 yang terbunuh tuh. 70 yang terbunuh, 70 yang tertawan. Dan nikmat dah. Pada saat dengan pembesar-pembesar Quraisy kita telah terbunuh. Jadi kata si Umair berkata pula, kalau bukan karena tamu hutang piutang, dan kalau bukan karena anak dan istri yang tidak ada bekalan hidup, saya sudah nekat buat keputusan muktamar untuk pergi ke Madinah membunuh Muhammad. Bisik sama Umayyah, sama Safwan, samping saya bukan alasan ke situ sebab anak saya masih tertawan. Nama saya masih tertawan di Madinah di kalangan kaum muslimin. Jadi saya mudah betul untuk datang ke situ dan membunuh Muhammad. Coba tengok rencana nak membangkitkan diri kepada perkara yang paling dimurkakan oleh Allah, sejahat manusia yang dibunuh oleh Rasul atau yang terbunuh Rasul. Cadangan pertama memang nak membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Safwan ambil pulang dan ambil kesempatan, kata Safwan, kalau macam itu anak istri kamu aku yang jamin, hutang kamu aku yang bayarkan. Kalau memang rencananya itu yang Anda rencanakan, dah betul. Dengan catatan, dengan syarat, jangan sampai di-emailkan, di Facebookkan, di SMS kepada sesiapapun. Ini rahasia kita berdua. Iya, ini rahasia kita berdua.
tidak akan masuk dalam jaringan internet, tidak akan masuk dalam media massa, tidak akan masuk dalam akhbar. Ini adalah rahasia kita berdua. Jadi pada saat itu maka dengan Umair bin Wahab pun menyiapkan persenjataan lengkap dengan pedang yang biasa dan tajam dan juga diracuni dengan pedang tombak yang beracun, siap-siap dalam hitungan waktu oh sahabat, sudah hantar SMS akan berlaku suatu kejadian yang menggemparkan, akan berlaku suatu perkara yang mengagetkan sebentar lagi. Tapi dia diceritakan apa yang akan berlaku. Itu sahabat sudah war-warkan ke sana kemari, sudah diantar ke Facebook siapa-siapa yang ada di muka pada saat itu. Umair berangkat, pendek kata setelah sampai ke Madinah, Sayyidina Umar selagi sedang ngumpul-ngumpul, sedang santai di luar masjid, dan nampak Umair bin Wahab dengan lirikan mata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, khinzir apa Anda datang ke sini? Disumpahi betul. Kata Sayyidina Umar, ini khinzir datang dengan tujuan jahat. Bahasa sana ngapain dia datang ke sini? Ngapain dia datang ke sini? Jadi pada saat itu langsung dilaporkan kepada Nabi Rasulullah. Itu dia dengan anjing yang bernama Umair sekarang sedang ada di depan. Tapi kita kata silakan masuk. Sudah dia masuk. Kata. Bahasa orang sudah monggo. Apa? Silakan masuk. Silakan. Umair masuk. Dengan senjata lengkapnya. Jadi seketika duduk di hadapan Sayyidina Rasulullah SAW. Ingat pembicaraan kita, penghujung tidak dapat kita pastikan. Ini daripada Mekah, sejak daripada dulu berencana untuk menjadi penghuni neraka. Sejak daripada awal berencana untuk membunuh Sayyidina Rasulullah SAW. Setelah duduk di hadapan Nabi kita tanya kepada Umair bin Wahab, ya Umair, ngapain lu datang ke sini? Ngapain lu datang ke sini? Nanti kita guna bahasa Betawi, bahasa Jakarta. Ngapain lu di sini? Ngapain lu datang ke sini? Jadi kata Umair, senang saja dengan jawabannya. Saya datang kemari untuk menebus anak saya sedang ditawan oleh kalian. Saya datang kemari untuk menebus anak Wahab yang sedang ditawan oleh Baginda. Nanti kita kata, Mer, ngomong yang betul, cakap yang benar. Iya, itulah yang benar, itulah yang betul. Nanti kita kata, kalau datang kemari nak nebus anak, tapi kenapa bawa senjata? Ini pedang, ini tombak, ini parang untuk apa ya? Senjata tak ada manfaat, tak ada gunanya juga. Tempoh hari pun kami kalah. Untuk membeli senjata tak ada gunanya juga. Pada masa perang pun kami kalah. Nanti kita kata, cakap yang betul. Iya, itulah yang betul ya Rasulullah. Nanti kita kata, kamu duduk di bawah naungan Ka'bah dengan sopan dan kamu kata pada masa itu, kalau bukan karena hutang piutang dan bukan karena dengan tanggungan anak dan keluarga, seketika ini juga aku akan berangkat ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Seketika ini juga aku akan berangkat ke Madinah untuk mengeroyok Muhammad. Wallahu haibun bainaka wa baina zalik. Allah akan menghalang kamu daripada rencana yang engkau rencanakan. Apa kata Umair bin Wahab? Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada seseorang pun yang meng-SMS atau juga yang menghantar respon berbualan kami berdua hanya Allah, dan kami berdua saja yang tahu tentang rahasia kami itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Umar terlampau gembiranya, saking gembiranya kata Sayyidina Umar, kau lihat orang ramai, aku lebih senang tengok satu ekor khinzir daripada aku tengok Umair bin Wahab. Tapi sekarang ini lebih aku sukai dia, lebih aku cintai dia daripada sebagian putra putri. Kenapa? Karena sudah masuk Islam. Boleh ditebak
tambah saja itu Pak, boleh diduga ternyata penghujung daripada omongan tadi itu menjadi salah satu daripada pembela kebenaran, salah satu daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghujung kita semuanya remang-remang, jangan sekali-kali mendahului ketentuan takdir daripada Allah. Kita senantiasa memohon, senantiasa meminta nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Itu Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, syaitan berkata, qasama dhahri, akan patah tulang belakangku seseorang yang memohon penghujung yang elok 3 kali. Nas'aluka husnal khatimah, nas'aluka husnal khatimah, nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Hadza wa billahi taufiq. Bismillah. Hari ini ada cabutan makan. Rumah masing-masing. Kata Ejeki, rumah masing-masing. Mungkin saya lebih bijak sedikit. Dijemput ke restoran mana satu, tadi bayar sendiri. Silakan, ada sebarang soalan silakan. Tadi saya katakan.